Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, tawakal kepada Allah adalah kunci utama untuk meraih rezeki. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasa wa taruhu bitana. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung itu berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Artinya jemaah sekalian, dengan usaha yang sedikit tapi dengan tawakal yang besar, Allah akan menganugerahkan kepada kita rezeki yang melimpah. Bukan berarti kita enggak serius dalam berusaha. Tidak. Serius berusaha sebaik-baiknya mencari rezeki itu juga perintah syariat. Sampai kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seorang dari kalian melakukan satu amalan atau mengerjakan satu pekerjaan, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Dia bekerja secara profesional. Maka Allah cinta orang yang melakukan seperti itu. Jadi syariat menganjurkan kita untuk berusaha dengan sebaik-baiknya. Namun jangan lupa bahwa kita tidak boleh bergantung kepada usaha kita. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Nabi SAW mengingatkan kita, bahaya bergantung kepada selain Allah. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu selain Allah, akan dibiarkan kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya apabila hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama saja ia bergantung kepada manusia atau kepada benda-benda atau kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, bertawakal kepada Allah adalah kunci kesuksesan kita, terutama sukses di akhirat dan juga sukses di dunia. Lalu apa hakikat tawakal? Bagaimana cara merealisasikannya? Di antara penjelasan yang sangat bagus diterangkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau mengatakan, wa haqiqatut tawakkul, hakikat tawakal itu adalah huwa sidqu timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Jujurnya hati dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala fi istijlabil masalih wa daf'il madar, untuk meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan min umurid dunya wal akhirati kulliha, dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan akhirat seluruhnya. Wakilatul umur kulliha ilaihi, dan memasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah yang satu saja. Wa tahqiqul iman, dan merealisasikan keimanan. Bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadurru wa la yanfa siwahu, bahwasannya tidak ada yang memberi maupun menahan, menimpakan mudarat maupun memberi manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tawakal itu dapat kita realisasikan dengan beberapa amalan yang dilakukan oleh hati. Yang pertama, hati yang bergantung hanya kepada Allah yang satu saja, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, apakah untuk meraih manfaat atau menolak kemudaratan. Yang kedua, memasrahkan semua urusan hanya kepada Allah yang satu saja. Dan yang ketiga, kita meyakini hanya Allah yang maha mampu menolong kita. Adapun makhluk yang menolong kita, itu semuanya hanya sebab. Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan pertolongan, maka dia pun memberikan pertolongan kepada kita. Kalau tidak, maka tidak. Kemudian sebagian ulama menambahkan ma'al akhdhi bil asbab. Tawakal itu harus disertai dengan menempuh sebab-sebab. Ini tambahan dalam penjelasan definisi tawakal oleh sebagian ulama. Kenapa jemaah sekalian? Karena adanya orang-orang yang salah paham dengan tawakal. Mereka pikir tawakal itu menafikan usaha. Tawakal tidak menafikan usaha. Selama hati kita tidak bergantung kepada usaha kita, tidak bergantung kepada sebab. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.